Selamat siang, kembali lagi bersama dengan saya Ida Novita dan nantinya dengan dua rekan saya yaitu Hidayat Aji Prasetya dan Aizan Nurmala Hasan di acara Latsar News. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hal-hal terkait dengan ASN. Apa itu ASN? ASN adalah aparatur sipil negara yang harus memiliki nilai-nilai dasar aneka. Nilai-nilai dasar aneka terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kali ini kami akan membahas mengenai sosok individu yang memiliki nilai aneka sehingga bisa menjadi contoh yang baik untuk kita sebagai ASN. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sosok pahlawan yang sangat inovatif yaitu Ki Hajar Dewantara. Kepada rekan kami Hidayat Aji Prasetya dipersilahkan. Ki Hajar Dewantara atau yang sering dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional adalah aktivis perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Lewat perjuangannya di bidang politik dan bidang pendidikan inilah kemudian pemerintah Republik Indonesia menghormatinya dengan berbagai macam jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun 1950, beliau ditunjuk untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kemudian pada tahun 1959, beliau dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama lahir Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Kemudian Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menanamkan pendidikan rasa kebangsaan kepada setiap peserta didiknya agar mencintai bangsa dan tanah airnya serta dapat berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia hingga kini. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, dan tutwuri handayani, yang artinya yang di depan memberikan contoh, yang di tengah memberikan semangat, dan yang di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini masih dipakai di dunia pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Berkat jasa dan keteguhan hatinya untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia di bidang pendidikan, kemudian Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Meski perjuangannya belum selesai untuk mendidik anak bangsa, jelas Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor lahirnya pendidikan di Republik Indonesia. Penerapan praktik baik yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Kontribusi Ki Hajar Dewantara terhadap Indonesia bukan sekedar isapan jempol belaka. Di awal keterlibatannya di bidang pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memberikan tawaran alternatif mengenai sistem pendidikan nasional secara merata. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa bermodel pendidikan pondok asrama dengan corak nasional. Materi selanjutnya kepada rekan kami Aizan Nurmala Hasan dipersilahkan. Halo, kembali lagi dengan saya Aiza Nurmala Hasan. Di sini saya akan menyebutkan nilai-nilai dasar aneka apa saja yang ada pada sosok Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional kita. Yang pertama ada akuntabilitas. Di dalam akuntabilitas ada nilai kepemimpinan, yaitu Ki Hajar Dewantara merupakan sosok Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu nilai tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara selain keseriusannya dalam memajukan sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan sekolah taman siswa. Yang ketiga, nilai transparansi. Di sini teori Tricot adalah teori yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara yang bisa digunakan untuk sistem metode pembelajaran di dunia pendidikan di Indonesia. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah nilai keadilan. Dalam memajukan sistem pendidikan nasional di Indonesia, Ki Hajar Dewantara tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, bahkan budaya. Yang kedua, nasionalisme.
Ki Hajar Dewantara membuat tujuan pendidikan nasional Indonesia dan mendorong semangat anti-kolonial. Yang ketiga, ada nilai etika publik yang di dalamnya terkandung nilai profesionalisme dan juga nilai tanggung jawab. Selain membuat tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara juga membuat karya tulis ilmiah di bidang pendidikan dan juga membuat simbol dari Tuturi Handayani. Yang keempat adalah komitmen mutu. Di sini Ki Hajar Dewantara selain mendirikan taman siswa, Ki Hajar Dewantara juga sangat berharap bahwa taman siswa dapat melahirkan anak bangsa atau masyarakat yang mempunyai ketertiban dan kedamaian untuk mencapai suatu keadilan sosial. Yang kelima, nilai anti korupsi, nilai kesederhanaan. Walaupun Ki Hajar Dewantara lahir dari sosok bangsawan, dia merubah namanya pada usia 40 tahun tanpa memakai gelar apapun, agar Ki Hajar Dewantara mampu untuk berdekatan dengan rakyatnya tanpa ada perbedaan suku, bangsa, dan budaya. Seperti itu. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Aizan Nirmala Hasan atas laporannya. Demikian dari kami dan selamat berakhir pekan.